Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah bima dafa'a anhum kaida syaitani wa fannah wa radda amalahu wa khayyaba dhannah idza ala sawma hasanal awliyaihi wa junnah wa fata'alahum bihi abwabal jannah wa arafahum anna wasilata syaitanu ila qulubihimus syahawatul mustakana wa inna biqam'iha tasbahun nafsul mutmainnah wassalatu wassalam rasulihi Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bil hidayah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Nah, di sini kami keluarga besar MUFI mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada tahun ini. Semoga Allah meridhoi apa yang kita upayakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mempuasakan bulan Ramadan dengan perhitungan yang benar, maka diampunkanlah dosanya yang telah lalu. Karena Rasulullah juga berkata, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal absha wal ju'. Banyak orang yang mempuasakan Ramadan, tidak ada satu pahala pun yang didapatnya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Nah, di sini kami kepada saudara-saudara ingin berbagi pengetahuan, mungkin ini berguna buat kita, juga saya dan teman-teman saudara kita yang lainnya. Suatu ketika Rasulullah melihat kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi. Pada saat itu Mu'adz sedang berdoa dan dia menangis. Nah, setelah selesai dia berdoa, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata, ya Mu'adz, kau berdoa dan kau menangis. Kau tahu bahwa sebenarnya setiap doa dari umatku itu akan melewati tahapan-tahapannya. Allah menciptakan 7 lapis langit. Di setiap lapisnya, di setiap langit itu ada malaikat yang menjaganya. Nah, dari setiap itulah doa akan diangkat kepada Allah. Di langit pertama ada nama malaikatnya, malaikat yang menjaga pintu langit pertama itu malaikat Al-Ghibah. Nah, malaikat Al-Ghibah ini, siapa orang yang dia berdoa dari umatku, tapi selama hidupnya dia masih suka ghibah, menceritakan keburukan saudaranya, jangan harap doanya akan diterima sampai kepada Allah. Karena apa?
untuk supaya dia melewati sampai kepada Allah. Seandainya pun dia tidak al-ghibah, dia tidak menceritakan buruk saudaranya, di langit kedua akan diperiksa lagi. Nah, singkat cerita, semua doa dari umat Rasulullah itu diseleksi. Di langit pertama itu ada malaikat al-ghibah, di langit kedua itu ada malaikat riya, di tiga itu ada malaikat ujub, takabur, sombong, ada istiqomah, dan terakhir ketujuh itu pintu langit, pintu ikhlas. Nah, seandainya dia tidak gibah, dia sampai ke langit kedua. Tidak takabur, naik lagi. Tidak riya, naik lagi. Tidak sombong, naik lagi. Dan dia istiqomah, lalu dia ikhlas. Nah, sampai di pintu ikhlas, malaikat yang menjaga langit pintu ikhlas mengantarlah doa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah disampaikan, ya Allah, inilah doa dari hambamu, dia sudah sampai melewati tahapannya sehingga sampai kepadaku, dan ini ku sampaikan kepadamu. Lalu Allah, ini doa kembalikan, kata Allah. Sesungguhnya, apa kata Allah? Sesungguhnya perkara ikhlas itu aku yang lebih tahu. Mendengar itu, Mu'adz yang tadinya berdoa menangis semakin menjadi-jadi nangisnya. Karena apa? Berucap dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jikalah kami sebagai hamba Allah dari golongan umatmu berdoa begitu cara melewatinya, maka engkau sajalah yang doanya yang diterima. Kami tidak bisa. Ya Mu'adz, doaku diterima, kata Rasulullah. Tapi tak usah kau khawatir. Kau pegang 4 wasiatku ini, mudah-mudahan kamu akan selamat dunia dan akhirat. Yang mana wasiatnya itu adalah, ya Mu'adz, kata Rasulullah, apabila kau melihat kepada orang yang lebih muda daripadamu, yakinkan di hatimu bahwa orang yang lebih muda itu lebih mulia daripada kamu ketimbang engkau yang sudah tua. Karena apa? Karena orang yang lebih muda itu dia lebih sedikit melakukan dosa ketimbang engkau yang lebih tua. Nah, ketika engkau melihat kepada orang yang lebih tua, kau yakinkan juga di hatimu bahwa orang yang lebih tua itu lebih utama daripada kamu ketimbang engkau yang masih muda. Karena apa? Karena orang yang lebih tua itu lebih banyak dia beramal soleh ketimbang engkau yang masih muda. Nah, yang ketiga, ketika engkau melihat kepada orang yang bermaksiat, yakinkan di dalam hatimu bahwa orang yang berbuat maksiat itu nanti mungkin saja dia lebih utama daripada kau, seumpama dia bertobat dan Allah mengampunkan taubatnya. Nah, yang keempat, terakhir, apabila engkau melihat kepada orang yang berilmu, maka yakinkan di dalam hatimu bahwa orang yang berilmu itu lebih mulia ketimbang engkau. Karena apa? Karena orang yang berilmu itu mengerjakan segala sesuatu hal dengan sandaran ilmunya. Maka untuk itu, nasihat ini semua itu sebenarnya kembalinya kepada kita, cerminnya, supaya apapun yang kita lihat di muka bumi ini dengan tingkah laku hamba Allah ini, jangan kita merasa benar, selalulah berbaik sangka. Mungkin nasihat ini bermanfaat buat saya khususnya, dan juga buat saudara-saudara saya untuk kita menjalani bulan Ramadan yang penuh berkah nanti ini. Karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, dari cerita tadi itu, ada ulama membuat kesimpulan bahwa kalau begitu kita melihat kepada orang yang miskin itu, dia mungkin saja dia lebih mulia daripada kita. Kenapa? Dia lebih sabar dengan kemiskinannya. Dan kalau kita melihat kepada orang yang lebih kaya daripada kita, mungkin saja dia lebih utama daripada kita. Kenapa? Karena dia lebih kaya, pasti dia lebih banyak bersedekah. Tapi kesimpulannya di situ, itu pun kalau orang yang muda tadi dia sedikit melakukan dosa, itu pun kalau orang yang tua tadi dia banyak beramal soleh, itu pun kalau orang yang bermaksiat tadi dia bertaubat, itu pun kalau orang yang berilmu dia mengamalkan ilmunya, itu pun
kalau dia orang yang miskin tadi, dia sabar dengan kemiskinannya. Itu pun kalau orang yang kaya, dia banyak bersedekah. Karena mungkin saja bisa kebalikannya. Maka untuk itu, selalu kita jaga hati kita, berbaik sangkalah kepada Allah dan makhluknya, agar kita terpelihara. Mungkin nasihat ini sebagai salam dari kami, keluarga besar MUFI, untuk menyambut bulan Ramadan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman saudara yang sudah mendukung channel kami ini dengan tujuan beritikat baik. Karena kami berkomitmen di sini untuk memberikan sajian atau video yang sifatnya bermanfaat seperti pendidikan, kesehatan, dan cara meramu herbal. Kalau kesehatan kita ada senam ali dan herbal. Kalau pendidikan kita belajar makhrajul huruf hijaiyah atau ilmu tajwid. Sekali lagi saya akhiri ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah meridhoi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.